Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Alfiah YouTube channel. Gak nyangka banget cuma bikin kue yang satu ini. Buatnya mudah, cukup menggunakan 1 butir telur. Modalnya sedikit, irit, tapi bikin dompet tebal. Buatnya cukup mudah, cuma diaduk-aduk saja tanpa menggunakan mixer. Bahan-bahan super ekonomis. Buat yang mau tahu cara buatnya, silahkan disimak resepnya sampai selesai ya. Oke, langkah pertama kita sediakan bahan-bahannya. Ada 100 gram gula merah, 250 ml santan kekentalan sedang. Kemudian ini kita masak ya, gula merah sama santannya sampai mendidih. Aduk supaya tidak pecah santan. Ini setelah mendidih dimatikan kompornya. Kemudian supaya untuk memisahkan kotoran yang ada di gula merah, kita saring seperti ini. Masukkan lagi ke dalam wadah dan biarkan dinginkan sampai dengan suhu ruang. Langkah berikutnya, sediakan mangkok adonan. Nah, untuk gula pasirnya ini saya hanya menggunakan 100 gram saja, bisa dikurangi ya teman-teman, atau bisa ditambah sesuai selera. Masukkan 1 butir telur, vanili bubuk, dan garam. Oh ya, jangan lupa juga margarin, ini kurang lebih sekitar 50 gram atau sekitar 1 sendok makan munjung. Lalu kita aduk semua bahan yang telah masuk ke dalam mangkok adonan ini. Diaduk kurang lebih sekitar 2-3 menit sampai larut, sampai putih dan mengental seperti ini. Untuk gula pasir saya kurangi sengaja karena sudah ada gula merah tadi ya teman-teman. Kemudian jika sudah larut adonannya, lalu masukkan air gula merah dan santan yang sudah dimasak tadi secara bertahap, bergantian dengan tepung terigu. Ini saya masukkan sambil diaduk secara bertahap seperti ini, sedikit-sedikit sampai tidak ada bahan yang menggumpal. Kemudian masukkan lagi semuanya sampai habis. Ini saya masukkan 2 tahap ya. Aduk-aduk terus sampai dipastikan tidak ada tepung yang menggumpal. Jika masih menggumpal, boleh disaring seperti ini ya teman-teman. Saring adonan sampai dengan selesai seperti ini, sambil diaduk-aduk menggunakan spatula seperti ini supaya cepat keluar dari saringannya. Rapikan bagian bawahnya juga karena masih ada sisa-sisa adonan yang menempel di saringannya ya, supaya tidak ada banyak yang terbuang untuk adonannya. Nah, ini setelah selesai disaring, kita aduk kembali sebentar dan hasilnya sudah lembut banget. Lalu kita tambahkan ragi instan atau permipan 1 sendok teh penuh. Kemudian aduk kembali untuk raginya supaya tercampur rata dengan adonan sampai benar-benar larut. Jika sudah larut raginya, kemudian ini kita istirahatkan adonannya. Tutup kurang lebih sekitar 30 menit. Dan setelah 30 menit diaduk kembali seperti ini untuk mengempeskan atau mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Setelah itu pisahkan 2 sendok makan saja. Untuk buat motif, ini saya beri pasta dark coklat. Untuk adonan yang banyak, saya biarkan warna orinya, warna dari gula merahnya, meskipun tidak terlihat pekat gula merahnya. Kemudian kita pindahkan ke wadah dan ke plastik segitiga untuk motifnya. Lanjut, sediakan cetakan dan panaskan, olesi dengan margarin. Jika sudah benar-benar panas, masukkan adonan ke dalam cetakan. Ini saya masukkan 3/4 dari cetakan, jangan sampai penuh supaya tidak meluber nantinya. Dan gunakan api kecil saja ya teman-teman. Jadi ini jangan terlalu besar supaya tidak cepat gosong. Lakukan sampai dengan selesai memasukkan adonan ke dalam cetakan. Jika sudah selesai, dengan segera kita buat motifnya. Semprotkan titik-titik di bagian sisinya atau bisa juga dahulukan 3 titik di bagian tengahnya, kemudian di bagian sisinya seperti ini. 3 titik di bagian tengahnya, lanjut di bagian sekelilingnya seperti yang terlihat di video.
Lakukan seperti itu sampai dengan selesai ya. Nah, ini selama membuat titik atau motif, adonan semakin naik, kemudian dengan cepat kita buat coretan seperti ini. Kita ambil dari tengah dulu seperti yang terlihat di video seperti ini, lalu kita coretkan secara melingkar di bagian sisinya. Lakukan seperti itu sampai dengan selesai ya. Setelah selesai baru kita tutup. Nah, untuk ditutup adonannya ini tidak ada waktu yang ditentukan ya teman-teman. Jadi setelah kurang lebih sekitar beberapa menit, 2-3 menit, kita cek dulu supaya tidak gosong. Nah, jika sudah ada bagian atasnya yang tidak basah, itu kuenya sudah matang ya. Ini terutama di bagian tengahnya kita dahulukan seperti ini, kemudian tutup lagi beberapa menit sambil dicek-cek juga ya teman-teman. Jadi ketika sudah ada adonan yang tidak basah lagi bagian atasnya, itu pertanda kuenya sudah matang. Nah, ini sudah tidak basah lagi ya bagian atasnya. Kita ambil satu persatu seperti ini. Lakukan seperti itu sampai dengan selesai. Kita angkat adonan kuenya dari pemanggangannya dan kita sajikan seperti ini. Hasilnya gemoy banget. Ini bagian yang tengahnya tadi agak sedikit gosong. Nah, untuk yang lainnya bagus ya teman-teman. Jika mau jualan, kita kemas satu persatu seperti ini menggunakan mika persegi 4. Bisa kita jual per satu piece-nya 2.000 atau sesuaikan dengan kondisi atau situasi pasar masing-masing ya. Selain itu, aroma wangi dari gula merah dan hasilnya empuk banget, berserat seperti yang terlihat di video. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat bolu mini panggang yang buatnya mudah, hanya menggunakan 1 telur dan gula merah. Modalnya yang cukup irit, cuma menggunakan 1 butir telur ditambah gula merah. Pas banget buat ide jualan modal recehan. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di Dapur Alpia YouTube channel. Pantas saja para pedagang mencari resep kue yang satu ini. Selain bahan-bahannya sangat ekonomis, rasanya enak, buatnya juga sangat mudah. Cukup menggunakan 1 butir telur dan itu pun tanpa dimixer, cuma diaduk-aduk saja. Untuk teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita ke cara buatnya. Bahan pertama, sediakan air 250 ml. Lalu tambahkan susu bubuk sebanyak 2 sendok makan atau 1 saset sekitar 30 gram. Kemudian ini diaduk sampai larut dan merata. Jika sudah, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, sediakan mangkok adonan, masukkan 150 gram gula pasir, lalu tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang. Selanjutnya masukkan vanili bubuk atau bisa diganti dengan vanili cair. Selanjutnya tambahkan sejumput garam. Setelah itu masukkan juga 1 sendok penuh makan margarin seperti ini. Dan lalu aduk sampai tercampur rata. Saya aduk-aduk kurang lebih sekitar 2-3 menit sampai adonan menjadi kental dan putih atau pucat. Kurang lebih adonan menjadi sedikit larut untuk gula pasirnya seperti ini. Jika sudah, kemudian masukkan susu cair yang sudah disiapkan tadi. Masukkan bersamaan dengan 250 gram tepung terigu. Saya masukkan keduanya saling bergantian. Ini saya masukkan tepung terigunya 2 tahap sambil diaduk-aduk, sambil dimasukkan juga susu cairnya.
sampai keduanya habis sambil terus diaduk-aduk seperti ini, dan dipastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Supaya hasil adonannya lembut maksimal, untuk selanjutnya ini akan saya saring ya teman-teman. Saring adonan sampai benar-benar dipastikan adonannya menjadi lebih lembut. Lalu setelah disaring, kemudian rapikan adonan yang masih tersisa dan menempel di saringan seperti ini. Dan ini terlihat masih ada yang bergerindil ya teman-teman, jadi bisa kita pastikan tidak ada lagi setelah disaring. Jika sudah selesai proses menyaring, kemudian beri 1 sendok teh saja ragi instan atau permipan. Jika tidak ada sendok teh, boleh gunakan sendok makan tapi setengahnya saja. Kemudian aduk merata raginya sampai benar-benar larut di adonan. Setelah itu istirahatkan, diamkan kurang lebih 30 menit dan ditutup rapi. Setelah 30 menit, kemudian aduk kembali adonannya untuk mengeluarkan gas atau udara yang ada di dalam adonan. Setelah itu, untuk langkah berikutnya saya siapkan atau pisahkan 2 sendok makan. Dan yang adonan yang banyak, ini saya bagi 2 lagi. Kurang lebih seperti ini, saya masukkan 2 bagian di mangkok yang sedang, 1 bagian kecil di mangkok kecil. Kemudian ini saya beri pasta stroberi tapi sedikit saja supaya hasil warnanya tidak terlalu tajam. Jadi nantinya terlihat warna merah muda atau pink. Kemudian 1 bagian lagi ini saya beri pasta dark coklat. Aduk dan campur rata pasta dark coklatnya. Setelah itu untuk 1 bagian yang kecil di mangkok kecil tadi, saya beri 2 tetes pemutih makanan yang sudah dilarutkan sebelumnya. Aduk sampai benar-benar tercampur rata juga. Jika sudah selesai dari ketiga warna ini, untuk yang pink dan coklat saya masukkan ke dalam plastik segitiga masing-masing 2 plastik. Kemudian untuk yang warna putih 1 plastik kecil. Kemudian siapkan cetakan. Ini saya gunakan cetakan martabak mini dan dipanaskan dengan api yang sangat kecil, dan ini sudah benar-benar panas. Sebelumnya olesi dulu dengan margarin tipis-tipis. Untuk cara selanjutnya, semprotkan dari kedua warna coklat dan pink ke dalam 1 lubang cetakan seperti yang terlihat di video seperti ini. Semprotkan adonan dan isi cetakan. Jangan sampai kepenuhan, cukup 3/4 dari cetakan ya teman-teman. Lakukan mengisi cetakan dengan 2 warna. Jika sudah selesai, kemudian baru disemprotkan yang warna putih tadi. Yang sedikit tadi di bagian tengahnya mengikuti garis di antara warna coklat dan warna pink ya teman-teman, seperti yang terlihat di video seperti ini. Kemudian coretkan dengan menggunakan tusuk gigi bersih atau lidi seperti yang terlihat di video seperti ini untuk caranya, tapi jangan sampai dalam-dalam ya, jadi cukup bagian atasnya saja atau bagian ujung dari lidinya. Lakukan sampai dengan selesai, dibuatkan motifnya. Jika sudah selesai lalu ditutup, biarkan panggang kurang lebih sekitar 5 menit dulu. Kemudian kita cek-cek ya teman-teman, jadi jangan sampai gosong. Ini masih ada bagian atasnya yang basah jadi belum matang. Kemudian 5 menit lagi dicek lagi. Jika sudah ada yang tidak basah, terutama ini bagian tengahnya kita dahulukan, kita angkat ya. Dan yang lainnya ini masih agak basah, jadi boleh kita tutup kembali, panggang lagi. Beberapa menit lagi kita cek lagi, kurang lebih sekitar 5 menit. Dan kita buka lagi tutupnya, dan ini sudah matang bagian sisinya. Semuanya kita angkat 1 per 1 sampai dengan selesai ya. Terus lanjutkan proses memanggang sampai dengan adonannya habis dipanggang dan dibuat motif seperti ini. Dan ini dia hasil akhirnya seperti ini ya. Dari satu resep tadi menghasilkan sekitar 16-17 piece.
Bentuknya cantik banget, warnanya juga sangat cantik, hasilnya luar biasa. Boleh kita jual dan kita kemas menggunakan mika kecil seperti ini. Untuk ide cemilan di rumah juga sangat mudah ya, jadi ini untuk bahan-bahannya sangat ekonomis. Cara buatnya juga sangat mudah, tidak memerlukan mixer, cukup diaduk-aduk saja. Buat teman-teman yang tidak memiliki mixer, tidak perlu khawatir. Hasilnya empuk dan lembut, ini bisa tahan kurang lebih selama 3 hari jika kita titip di warung. Oke teman-teman, itu dia tadi cara buat bolu mini panggang yang resepnya bisa buat jualan juga oke, buat sehari-hari juga oke. Bahan-bahannya sangat ekonomis, buatnya mudah, cukup menggunakan 1 butir telur. Buat yang tertarik untuk mencoba resep ini silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Untuk sahabat dapur Alfiah yang selalu setia menonton, terima kasih banyak. Yang baru gabung, selamat datang. Mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.